Apa namanya Hana? Bomboloni. 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 Senyum dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema kecantikan muslimah dalam Islam. Masya Allah. Sesuai. Yang menyampaikan cantik juga. Adik terhormat di hari Kamis. Cakep. Kece. Bersih bermain tenis. Kece. Gadis muslimah berbaju gamis. Wajah cantik tersenyum manis. Asik. Sebagai wanita, umumnya selalu ingin tampil cantik dan menarik. Karena wanita memang identik dengan kecantikan. Kecantikan itu relatif, tergantung dari cara kita melihatnya. Tapi secara umum, cantik adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Kata cantik itu sendiri juga lebih identik dengan perempuan. Menurut buku ensiklopedia kata-kata Al-Quran yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa Arab, kecantikan dimaknai dengan keanggunan, kehalusan, dan keelokan. Tapi, ada juga yang mengartikan bahwa kecantikan dalam kasar mata, yaitu hal yang bisa membuat seseorang menjadi suka dan mencintai. Kecantikan tidak hanya diberikan kepada manusia saja, tapi kepada segala sesuatu di alam semesta ini, dari ciptaan Allah yang indah, yang di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Bukan hanya pada alam semesta dan isinya saja, kecantikan juga dapat diberikan kepada sifat manusia, baik akhlak, tabiatnya, serta tutur katanya yang indah. Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan. Sebenarnya di dalam agama Islam, kita juga diajarkan untuk tampil cantik karena Allah. Meskipun demikian, cantik menurut Islam ialah cantik yang muncul karena adanya unsur jasmani dan rohani. Agar dapat tampil secara jasmani, sudah seharusnya kita memperhatikan kebersihan tubuh, menutup aurat, dan menggunakan pakaian yang sopan. Sedangkan cantik secara rohani, yaitu amal ibadah yang baik, menjadi tolak ukur utama. Pertanyaannya teman-temanku sekalian, seperti apa sih kecantikan yang hakiki itu? Kecantikan fisik ini membuat kita menafikan sumber kecantikan lain yang kita miliki, yaitu kecantikan jiwa dan hati, serta kecantikan akal dan pikiran. Mengenai hal ini, Andre Ho, juri sebuah ajang pemilihan Ratu Kecantikan Miss Chinese Cosmo Pageant 2005 menyatakan, penampilan memang penting agar seorang wanita terlihat rapi, cantik, dan menarik. Namun, ada karakteristik lain yang lebih penting, yaitu selalu berpikiran positif, memiliki cinta dan kasih sayang pada diri sendiri maupun orang sekitar, memiliki kedamaian spiritual untuk menemukan harapan baru, optimisme, dan kebahagiaan hakiki. Kecantikan yang berasal dari kemurnian hati dan jiwa lebih mudah menjadi pusat kekaguman banyak orang. Semakin banyak cinta yang Anda pancarkan tanpa syarat, semakin tinggi aura kecantikan yang Anda miliki. Ibnu Abbas menyatakan, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan sinar pada Ibnu Abbas menyatakan, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, memberikan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan pada rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan dapat menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan pentingnya kecantikan hati di dalam sabdanya,
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itulah, Islam memandang puncak kecantikan seorang wanita berbanding lurus dengan tingkat ketundukan dan kepasrahannya pada Allah. Ini karena kecantikan yang hakiki dan ideal adalah kecantikan yang bersumber pada dimensi ilahiyah atau hati. Bahkan, hati inilah yang akan menjadi penentu keselamatan seorang hamba ketika menghadap Allah kelak. Jadi, kecantikan dalam Al-Quran dan Islam bukan hanya dilihat pada kecantikan fisik dan rupa semata, tetapi lebih kepada kecantikan sifat, tabiat, kebaikan hati, dan akhlak seorang wanita. Wanita tidak perlu takut tidak cantik, karena semua wanita itu cantik apabila memiliki hati yang cantik dan indah. Buat apa fisik dan rupa kita cantik, tetapi kita tidak bisa memiliki hati yang cantik? Toh, kecantikan fisik dan rupa juga akan hilang dengan seiring berjalannya waktu dan usia berlalu. Terkecuali bagi yang ingin mendapatkan surganya Allah, mungkin kecantikannya akan bertahan. Idealnya teman-temanku sekalian, kita bisa memiliki ketiga kecantikan, yaitu kecantikan jiwa, akal, dan fisik. Namun, apabila kita tidak bisa memiliki ketiganya, setidaknya kita bisa mengusahakan untuk dapat memiliki dua kecantikan, yaitu kecantikan jiwa dan akal. Terakhir, cantiklah dengan hijab, yaitu yakni menutup aurat muslimah. Muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya sebagai tanda ketaatan dalam Islam dan iman. Mengajar dengan lembut dan memberi contoh merupakan salah satu bentuk untuk mengajak kepada kebaikan, yaitu termasuk dengan menutup aurat dengan hijab. Hal yang perlu diingat kembali teman-teman, bahwa kecantikan bersifat relatif, maka hendaknya kita untuk memperbaiki hati lebih penting dan utama. Sekian dari saya, untuk bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman agar dapat memberikan kritik dan saran mendukung untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu istiqomah di dalamnya, dan semoga kita semua di sini termasuk di dalamnya. Yang terhormat Ustadz Yaman selaku dosen Dokter hati. dosen berkedawan. Yang saya cintai Kakak Meli, Kakak Ria, teman-teman akhwat semester 4. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya akan sharing tentang gaul syar'i. Sebelumnya saya mungkin cerita beberapa waktu lalu saya sempat scroll di TikTok, ada berita bunyinya ini. Ratusan siswa SMP di Wonogiri mengajukan cuti untuk menikah karena hamil dan melahirkan. Saya ulangi ya. Siswi SMP di Wonogiri mengajukan cuti untuk menikah karena hamil dan melahirkan. Kira-kira kalau kita baca atau dengar berita tersebut, apa yang ada dalam benak kita? Mengajukan cuti untuk menikah. Iya, mengajukan cuti untuk menikah. Kenapa? Cuti kuliah, cuti sekolah. Siswi SMP cuti menikah. Siswi SMP sekolah. cuti menikah karena hamil dan melahirkan. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Bisa
Tapi itu ada dalam berita. Ketika itu ada dalam berita, itu ada dalam realitas kita, ada dalam kenyataan. Saya mungkin cerita lagi. Ceritanya masih berhubungan tapi tidak berkaitan langsung. Saya lagi main di rumah saudara, itu ada anak remaja doang, adik kakak, datang ke saya. Si A bilang sama saya gini, mereka adik kakak tapi beda ibu. Jadi si kakak bilang, pokoknya saya anak yang lahir dalam pernikahan atau tidak? Saya jawab, iya dan Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu tanya itu? Tadi baru kajian, ikut kajian, kata ustadznya, anak yang lahir di luar pernikahan itu nasabnya tidak kepada ayahnya. Kemudian dia tidak dapat hak waris. Kalau anaknya perempuan nanti ketika menikah tidak diwalikan oleh ayahnya. Seperti itu. Nah, si adanya juga lagi kemudian nanya, adanya laki-laki yang bersamanya itu perempuan. Adanya nanya, kalau saya lahir di dalam pernikahan atau tidak? Dia bilang. Saya agak bingung jawabnya karena saya tahu juga story orang tuanya gitu. Saya nggak tahu kan, saya bingung jawabnya. Saya bilang ya udah tanya ayah sama bunda aja. Tapi dia bilang gini, aku tahu kok jawabannya. Aku sepertinya lahir di luar pernikahan. Soalnya ayah sama bunda itu nikah bulan Agustus akhir dan aku lahir di bulan Januari. Dia bilang gitu. Dan dia ketika ngomong sama dia ngomong gitu ke saya tuh matanya tuh ada berkaca-kaca gitu. Ada sesedih sepertinya di situ. Saya tuh suka dalam saya prihatin dengan hal itu. Dan kemudian sebenarnya kalau misalnya di masyarakat tahu bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, insya Allah hal tersebut bisa dihindari. Karena efeknya yang terjadi itu bukan hanya kepada orang tua, tapi yang terjadi itu kepada anak keturunannya nanti gitu. Di Islam itu telah diatur bagaimana seharusnya kita bergaul. Mungkin kita sering dengar ayat wala taqrabuz zina, Quran surat Al-Isra ayat 32. Di situ sudah jelas dikatakan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil. Penjelasan dari ayat tersebut bisa kita lihat di ayat selanjutnya di surat An-Nur ayat 30. Kata Allah, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu. Sesungguhnya hal itu lebih suci dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian kita lihat di ayat 31-nya, Allah juga berfirman, wahai wanita-wanita yang beriman, tundukkanlah pandangmu dan jagalah kemaluanmu, serta tampakkanlah apa yang biasa tampak darinya. Allah sudah menggariskan aturan bagaimana kita bergaul. Di situ disebutkan untuk laki-laki menundukkan pandangannya. Yang pertama kali disuruh untuk menundukkan pandangannya itu adalah adat penting. Kemudian baru perempuan, dan perempuan diminta untuk menutup auratnya. Jadi ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diminta untuk menundukkan pandangannya dan kita perempuan diminta menutup auratnya. Kata tentang menutup aurat, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa saudara perempuannya Asma binti Abu Bakar pernah datang berkunjung kepada Rasulullah memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah langsung berpaling. Kata Rasulullah, wahai Asma, ketika perempuan sudah sampai masa akhir balik, maka tutuplah auratnya dan yang boleh tampak pada kalian itu muka dan telapak tangan saja. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah kita menundukkan pandangan? Selanjutnya adalah tidak berdua-duaan. Jadi kita harus menghindari berdua-duaan dengan lawan jenis, karena
yang ketiganya adalah temannya. Jadi maksudnya gitu, kadang-kadang orang suka mengakali gitu. Orang gue gak berdua-duaan kok gue berlima, tapi dia tetap aja berdua dan melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah gitu. Jadi tetap seperti itu bukan mensiasatinya, bukan berarti ketika dibilang tidak berdua-duaan berlima, tapi dia tetap berkata-kata, tetap aja itu dilarang oleh Allah gitu. Selanjutnya adalah tadi menurunkan pandangan, kemudian tidak berdua-duaan. Yang selanjutnya adalah tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kata Rasulullah, sungguh bagiku menyentuh bara api lebih baik daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahramku. Jadi seperti itu bagaimana Islam sangat menjaga hak berdiri dan penghormatan perempuan. Itu adalah akhlak yang perlu kita lakukan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana sesama kita perempuan? Kalau sesama kita perempuan, kata Rasulullah, inilah apa ya? Lihatlah dengan siapa kita berteman. Karena bagaimanapun dengan siapapun kita berteman, sesungguhnya kita bisa saling mempengaruhi. Berteman itu lihat bagaimana agama temanmu. Kalau kita berteman itu kata Rasulullah, ya ketika kita melihatnya, ketika kita dekat dengannya, sesungguhnya kita bisa mengingat kebaikan. Contoh simpel di kelas ini adalah ketika kakak Mili selalu bilang hisab loh, awas tentang hisab gitu. Mungkin ketika Bu Meli mengatakan itu adalah bercanda, tapi sebenarnya itu hal yang sangat dalam gitu. Karena apapun yang kita lakukan pasti dihisab nanti. Dan sejujurnya ketika Bu Meli ngomong awas lo dihisab, di hati saya tetap ada gitu. Apalagi kemarin UTS ya kan. Ya ngomong Ustaz amin. Tapi aku sedih mengulang-ulang, dan itu bagian dari mengingatkan kita sebagai teman gitu loh, untuk selalu mengingat kepada Allah gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seger-seger, ada yang seger-seger di kelas ini. Lemon-lime banget ini. Soleha satu ini, ya Allah, cantik banget senyumnya. Kalau yang ini bukan warna oranye. Itu dong, pakai jilbabnya panjang, cantik kan, ya nggak? Kalau ini pada monokrom. Monokrom. Oh, saya gaji. Enggak. Ini makanan kelas ini. Apa ya makanannya ya? Kok nggak bisa dibuka? Buka. Biar kelihatan makanan mahasiswa. Wah, makanan mahasiswa. Apa namanya? Bolombi. Apa namanya? Namanya donat yang nggak ada tengahnya. Bolombi ya? Bomboloni makanan anak-anak. Bombol apa namanya Hana? Bomboloni. Senyum dong. Ini kan dia cerita gitu. Mungkin anak-anak muda, kalau audiens kita target kita tuh anak-anak muda tidur. Mama apalagi, karena sudah tahu materi ini udah lewat kan. Apa sih yang bisa membuat dari kita kalau saya jadi buku saya bilang kemarin Paman datang. Pamanku dari MK. apa sih istilahnya lebih besar gimana ya? Ekspresi. Intonasi, ekspresif. Harus kan pokoknya hanya menceritakan ini kayak kelas mahasiswa ini gitu. Tapi kalau pokoknya lebih kemarin tuh ada orang datang ke kelas, nah itu mungkin kita begitu. Itu sih itu doang sih.